Bab 3006, Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Hari apa keesokan harinya, Lu Chen tidak membiarkan kejahatan itu pergi, tetapi bertanya dengan dingin. Pada hari kita bertemu lain kali. Elai merasa tidak ada kemarahan di wajahnya, jadi dia tidak punya pilihan selain mengucapkan sepatah kata pun karena kesal, lalu berjalan pergi, memimpin sisa-sisa pasukan yang kalah dan melarikan diri. Setelah beberapa saat, Shuro telah menghilang, hanya menyisakan kekacauan di medan perang, tetapi perdamaian dipulihkan antara langit dan bumi. Pertempuran telah usai dan krisis telah teratasi sepenuhnya. Semua orang menghela nafas lega, dan segera ada banyak kegembiraan dan tawa, menunjukkan kegembiraan setelah perang. Kakak sangat perkasa, mendominasi, mengagumkan, dan tampan. Fei Long mengacungkan jempol kepada Lu Chen, yang masih dalam posisi bertarung, dan itu adalah pujian yang terus-menerus, menyanjung dengan sangat halus. Hanya saja Lu Chen tidak sempat berbicara dengan Fei Long, melainkan mengguncang tubuhnya, segera melepaskan postur bertarungnya, dan berdiri diam dengan pisau panjang di tangannya, seolah tidak bisa berdiri tanpa pisau panjang sebagai penyangga. Panggil, Lu Chen menghela nafas panjang, sarafnya yang tegang mengendur, dan kelima naga itu menghilang dalam sekejap, aura mereka sangat berkurang, dan bahkan nafas mereka menjadi lebih lemah. Aku pergi, kakak senior sudah memasuki tahap lemah, dia terpaksa mendukungnya sekarang, sungguh luar biasa. Pada saat itu, Fei Long sadar, Lu Chen telah menghabiskan seluruh energinya setelah tebasan terakhir. Namun, kelemahan Lu Chen tidak serius, dan dia mampu menahan napas, berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan benar-benar menakuti semua sura. Luar biasa, sangat berisiko, oke. Jika saya tidak tersesat, saya tidak akan mengambil risiko seperti itu. Sangat mudah untuk mendapat masalah. Lu Chen berkata dengan marah. Sebenarnya tidak terjadi apa-apa, Elai sudah ketakutan. Fat Dragon mengacungkan jempolnya dan memuji, perhitungan saudara benar-benar akurat. Jika kamu menilai dan membunuh 10 puncak Daluo Jinxian, kamu tidak akan mampu menahan kejahatan, seperti yang diharapkan. Aku juga tertipu, tapi siapa yang tahu aku benar? Itu hanya bisa dikatakan kemalangan yang disebabkan oleh kejahatan. Lu Chen tersenyum, lalu berkata, jika psikologi kejahatan cukup kuat, tahan tekanan dan pertaruhkan 10 napas lagi. Waktunya, saya pasti akan mengungkapkan kebenarannya. Ketika saatnya tiba, Elai akan mengetahui bahwa saya telah memasuki tanda-tanda kelemahan, dan dia harus melakukannya sendiri. Ada masalah besar. Petik 2. Ini bukan masalah besar, tapi masalah besar. Fat Long mengangguk setuju, lalu membatalkan perisai Lu Chen, Waner dan Linghua, mengambil kembali 3 pot peri, dan membawanya bersama-sama dengan yang ada di tangannya, lalu menyatukannya. Berkata dengan megahnya, sebenarnya inventarisku kebetulan habis, hanya 4 ini. Itu peri pot, jika kamu terus bertarung, itu tidak akan bertahan lama, dan kamu akan dimusnahkan oleh kelompok Shuro itu. Petik 2. Jika kamu bahkan tidak memiliki peri pot terbaik, semua orang akan habis. Mendengar ini, Lu Chen juga terkejut, keringat dingin muncul di dahinya, dia menghela napas, dan berkata, untungnya, Evil Eye sangat kooperatif, jadi kami mundur tepat waktu, jika tidak hari ini akan menjadi hari di mana kami naik ke surga dan kembali ke tahta kami. Langit tidak akan menghentikan kami, akan ada keberuntungan, dan jika kami selamat dari bencana, maka akan ada jadilah berkah di masa depan. Fat Dragon tertawa. Pertempuran hari ini akhirnya membuka mataku. Keturunan 9 naga dari generasimu sungguh kuat. Pada saat ini, Penatua Sang datang menunggangi Yunlu. Meskipun ada senyuman di wajahnya, masih ada secercah ketakutan, tapi, kamu benar-benar berani, dan kamu berani mencuri ayam jahat itu. Benar-benar mendebarkan. Elai membawa semua pemain utama kekuatan utama Sura, termasuk lusinan pembangkit tenaga listrik puncak Luo Jinxian, dan hanya ada beberapa dari mereka, dan dia merasa putus asa. Terutama mengetahui bahwa pot peri Fei Long tidak cukup, dia bahkan lebih putus asa. Meskipun kekuatan tempur Lu Chen begitu kuat sehingga dia sangat terkejut, tetapi Lu Chen selalu menjadi tubuh peri emas, dan dia tidak dapat menahan begitu banyak pukulan dari puncak peri emas. Peri pot habis, Lu Chen pasti akan mati, begitu pula semua orang. Untungnya, Lu Chen mengerahkan kekuatannya secara tiba-tiba, menghabiskan energinya, dan akhirnya menakuti kelompok Sura yang kuat. Tidak apa-apa jika tidak ada bahaya.
Chen menjawab dengan santai, lalu menatap binatang suci Yunlu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi. Kekuatan Yunlu melampaui ekspektasiku. Ia bisa berlari dan juga bertarung. Ini benar-benar salah satu binatang suci yang langka. Rusa awan memang binatang langka. Hal yang paling beruntung dalam hidup saya adalah bertemu dengannya. Penatua Sang mengangguk, tetapi menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat, dan berkata, sayang sekali ia mengikuti guru yang salah. Itu dibatasi oleh bakat master dan tidak dapat terus ditingkatkan. Elder Sang adalah puncak dari Daluo Jinxian lama, dan cepat atau lambat dia akan menerobos dan memasuki jajaran abadi tingkat tinggi. Lu Chen melirik ke arah Elder Sang, dan berkata, selama Penatua Sang mencapai level berikutnya, Yunlu akan mengikutinya. Inilah keuntungan dari Master Binatang. Bagaimana bisa dikatakan Yunlu tidak bisa berkembang lagi? Petik 2. Anda juga tahu bahwa saya adalah puncak dari veteran Daluo Jinxian, tetapi tahukah Anda sudah berapa lama saya menjadi seorang veteran? Petik 2. Penatua Sang bertanya balik. Tidak tahu. Lu Chen menjawab. 100.000 tahun. Sudah 100.000 tahun. Saya telah terjebak di puncak Daluo Jinxian selama 100.000 tahun, dan saya belum membuat kemajuan apapun, dan kekuatan tempur saya tidak meningkat sama sekali. Situasi ini hanya menunjukkan bahwa bakat saya telah habis, wilayahku telah mencapai akhir, dan tidak mungkin untuk melangkah lebih jauh. Ekspresi Penatua Sang berubah, dia menghela nafas panjang, dan berkata lagi, masa depanku telah habis, dan binatang perangku pasti terlibat, dan masa depan Yunlu hanya bisa sama dengan masa depanku. Yunlu adalah binatang dewa, sayang sekali ia berhenti di puncak tingkat ke-8. Lu Chen mengangguk, bersimpati pada Yunlu dan Penatua Sang. Tapi simpati tetaplah simpati, dan Lu Chen tidak bisa membantu Penatua Sang, apalagi Yunlu. Master binatang dan binatang perang memiliki jiwa yang cocok, maju dan mundur bersama, dan tidak dapat diubah. Jika bakat master binatang itu tinggi dan basis budidayanya tumbuh dengan cepat, maka binatang itu akan menjadi populer dan panas, dan pangkatnya akan meningkat seiring dengan pertumbuhan sang master. Jika bakat master binatang tidak tinggi, dan budidayanya telah mencapai akhir, maka pangkat binatang itu akan sama, dan tidak mungkin untuk membuat kemajuan apapun. Awalnya, binatang dewa tidak memiliki peringkat di alam fana, bahkan di alam peri. Tapi itu juga tergantung pada jenis binatang apa. Binatang suci juga dinilai. Binatang dewa tingkat tinggi tumbuh perlahan, dan tidak memiliki peringkat sampai mereka mencapai usia dewasa. Binatang tingkat rendah tumbuh sangat cepat sebelum mereka mencapai usia dewasa, dan ada peringkat yang muncul, yang bukan merupakan hal yang baik. Dengan pangkatnya hampir sama dengan manusia setengah dewa, tidak sebanding dengan kekuatan binatang. Sungguhan, meskipun Yunlu cukup kuat di alam abadi, dia masih merupakan monster tingkat rendah. Begitu dia bertemu dengan binatang tingkat tinggi, dia akan menjadi rentan. Tidak peduli level apa dari binatang dewa, mereka biasanya hidup di alam atas, dan hanya di sana yang benar-benar cocok untuk pertumbuhan binatang dewa. Namun, sangat sedikit juga binatang dewa yang jatuh dari alam atas karena berbagai kecelakaan, tetapi sangat sedikit yang hidup di negeri dongeng, dan bahkan lebih sedikit lagi yang hidup di alam fana. Misalnya, Unicorn Giok adalah binatang dewa tingkat tinggi, dan merupakan binatang dewa pendamping Mingyue. Ia lahir, dan bukan secara tidak sengaja diasingkan ke benua Yuanwu, melainkan hadiah dari surga. Sayang sekali Mingyue bukanlah master binatang biasa, tapi gadis unicorn dari langit. Dia memiliki binatang pendampingnya sendiri, Unicorn Giok. Dia bisa menjinakkan unicorn manapun, tapi dia tidak bisa mengendalikan binatang lain. Penatua Sang menghela nafas, dan berkata, jika tidak, saya akan memberikan Yunlu kepada Mingyue, sehingga masa depan Yunlu tidak akan terputus di tangan saya. Jika kamu tidak mengirim Mingyue, berikan padaku. Mendengar ini, mata Fatlong berbinar, dan dia segera berbicara, seolah-olah bayinya akan direnggut jika dia berbicara terlalu lambat. Apa yang kamu ingin Yunlu lakukan? Lu Chen berkata dengan marah. Jadilah tunggangan. Kecepatan Yunlu terlalu cepat, jauh lebih cepat dari Yu Guangbu. Jika saya memilikinya, saya akan berkembang. Di masa depan, saat aku pergi ke medan perang, entah itu menangkap musuh atau menangkap pencuri, atau memoleskan minyak di telapak kakiku, aku pasti bisa membawanya dengan bantuan Yunlu. Jadi, Penatua Sang ingin memberikan Yunlu, jadi berikan padaku. Fei Long tulus dan serius, sangat naif. Kamu adalah seorang pandai besi,
jadi tidak masalah memberimu potongan tembaga dan besi apapun, tapi memberimu binatang suci itu gratis. Penatua Sang melirik ke arah Fei Long, dan berkata dengan marah, kecuali Anda adalah master binatang dengan bakat yang sangat tinggi, maka saya masih dapat mempertimbangkannya. Sepanjang perjalanan dari Kangshan, dia dan Fei Long banyak mengobrol, dan menggali banyak hal dari mulut Fei Long, dan mengetahui bahwa Fei Long bukan hanya tukang reparasi perisai, tetapi juga kastor kelas 1. Itu hanya memberiku Yun Lu sebagai tunggangan. Aku tidak membutuhkan master binatang sama sekali. Di mana kamu banyak berpikir? Fei Long memutar matanya dan berkata tidak puas. Yun Lu adalah sayangku, tidak ada yang akan memberikannya kepadaku kecuali Ming Yue. Penatua Sang tidak repot-repot terus menjelaskan kepada Fei Long, jadi dia menolak begitu saja, dan berkata, lagi pula, Yun Lu sudah lama bersamaku, dan dia tidak ingin memutuskan ikatan jiwa denganku, jadi jangan tidak perlu memikirkanku, Yun Lu. Cih, lagi pula kamu hanya tidak mau memberikannya padaku. Buang-buang air liurku saja. Wajah Fat Dragon menjadi gelap, dan dia bergumam bahwa dia bukan lagi Niao Sang yang lebih tua. Penatua Sang tidak seperti burung atau naga gemuk, tetapi dia mengalihkan pandangannya dan melihat pisau ajaib biru di tangan Lu Chen. Dia memutar matanya sedikit dan bertanya, pisau jenis apa ini? Pisau babi. Fei Long tidak menunggu Lu Chen berbicara, dan menjawab lebih dulu. Mencari hasil imbang, Lu Chen menoleh ke samping dan melihat ke arah Fei Long. Yang terakhir terkejut, dan dengan cepat menyingkir, takut kaki besar Lu Chen akan menendangnya. Yah, jangan dengarkan omong kosong naga gemuk, keturunan 9 naga tidak akan pernah menggunakan pisau babi. Setelah menakut-nakuti Fei Long, Lu Chen menoleh, tersenyum, dan berkata kepada Penatua Sang, sebenarnya, pedangku adalah pedang panjang. Tentu saja saya dapat melihat dengan jelas bahwa Anda sedang memegang pisau panjang. Saya ingin bertanya pisau panjang kualitas apa ini? Kata Penatua Sang dengan marah. Pisau panjang biasa. Lu Chen bahkan tidak memikirkannya, jadi dia menjawab. Hantu biasa, pola pisau pada pisau panjang itu mengandung kekuatan yang samar, sepertinya bukan dari negeri dongeng. Penatua Sang mengalihkan pandangannya dari pisau ajaib dan mendarat di Lu Chen, yang sangat berarti. Dia berkata, ini bukan pertama kalinya saya melihat kekuatan semacam ini. Anda tidak dapat lulus ujian jika Anda bermain-main di depan saya, dan Anda tidak dapat membodohi saya sama sekali. Tentu saja, makhluk abadi biasa tidak setelah melihat kekuatan semacam ini, aku hanya akan menganggap pedang panjangmu sebagai pedang peri. Petik 2. Baiklah, Lu Chen tersenyum, dan bertanya lagi, karena Penatua Sang menganggap pedangku memiliki kekuatan khusus, dan itu bukan kekuatan khusus, pertama kali saya melihatnya, berapa kali Penatua Sang melihatnya. Meskipun kata-kata Penatua Sang sangat samar, Lu Chen dapat memahaminya. Kekuatan semacam itu adalah kekuatan ilahi, yang berasal dari alam atas. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Kamu tahu bahwa aku adalah tetua tingkat tinggi dari klan Lingxian dan orang paling berkuasa di Chao Tianlin. Tahukah kamu bahwa Chao Tianlin memiliki beberapa rahasia mengejutkan yang tidak aku ketahui? Kekuatan pisaumu sama dengan milik orang itu, tapi kekuatan pisaumu lemah. Penatua Sang memandang Lu Chen dengan marah, dan berkata lagi, saya sudah mengatakan begitu banyak, Anda harus mengerti, apakah Anda perlu bertanya berapa kali saya telah melihat kekuatan semacam ini? Ternyata kamu sudah tahu segalanya, jadi tidak membutuhkannya. Lu Chen tersenyum. Dalam hal ini, Anda mengakui bahwa pisau panjang ini adalah. Penatua Sang melihat pisau panjang di tangan Lu Chen lagi, tetapi dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi menyerahkannya kepada Lu Chen sendiri. Senjata dengan kekuatan ilahi hampir tidak mungkin menjadi senjata peri, pada dasarnya adalah senjata ilahi. Namun, hal ini pada dasarnya tidak 100%, dan mungkin ada pengecualian. Tapi pada dasarnya dia tidak ingin menjadi seperti itu, tetapi harus 100% yakin, jadi Lu Chen harus mengatakannya. Membantah, tanpa memikirkannya, Lu Chen langsung menyangkalnya. Penatua Sang ingin dia mengakui bahwa pisau panjang di tangannya adalah senjata ilahi, tetapi bagaimana dia bisa mengakuinya? Artefak ilahi muncul di domain abadi, setelah menyebar, itu akan jauh lebih merepotkan. Di antara para bos super di Jalan Tongtian, pasti akan ada orang bermata merah yang akan berlari kembali untuk mengambil pisau ajaibnya. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan sekarang. Jadi, apapun yang terjadi, dia tidak bisa mengakuinya meskipun dia terbunuh.
Jangan khawatir, bukannya aku tidak bisa melihatnya, aku hanya ingin konfirmasi. Kata Penatua Sang, biar ku beritahukan padamu, pisau panjangku adalah senjata peri kelas atas, kamu bisa memastikannya. Meskipun Lu Chen merasa bahwa Penatua Sang mengganggunya dengan banyak hal, dia tetap memberikan tanggapan kepada Penatua Sang mengingat kekuatannya sebagai Shuro dan lebih memilih mati daripada pergi. Meskipun tanggapan ini hanyalah sebuah gertakan, itu lebih sopan daripada terlalu malas untuk bersuara. Saya masih perlu memastikan satu hal, dari mana pisau ini berasal. Penatua Sang bertanya lagi, ambil tetes. Fei Long lebih merepotkan. Dia telah mengikuti Lu Chen sejak lama, mengetahui cara buang air kecil Lu Chen, dan menebak bagaimana tanggapan Lu Chen, jadi dia menjawab untuk Lu Chen terlebih dahulu. Kapan senjata peri terbaik menjadi begitu tidak berharga hingga menjadi komoditas busuk? Penatua Sang tertawa, tentu saja dia tidak mempercayai omong kosong Fei Long, dan berkata, jika ada sesuatu untuk diambil, tolong beritahu saya di mana saya mengambilnya. Saya ingin mengambilnya juga, tempat rahasia tertentu, kata Fei Long. Yang mana? Penatua Sang bertanya. Rahasia, Fei Long berkata lagi, omong kosong, kamu bahkan tidak bisa memberitahuku alamatnya, dan itu rahasia. Kamu tidak percaya pada hantu. Penatua Sang menggelengkan kepalanya dan tersenyum menghina. Itu benar, wajah Fei Long menjadi serius, dan dia menjadi serius, bertindak dengan sangat baik. Namun, tidak peduli seberapa baik dia bertindak, Penatua Sang tidak akan mempercayai omong kosongnya. Oleh karena itu, Penatua Sang hanya mengerutkan kening, dan kemudian berhenti melihat ke arah Fei Long, tetapi melihat ke arah Lu Chen, menunggu jawaban Lu Chen. Hei, lihat apa yang dilakukan kakak laki-lakiku. Kamu bahkan tidak percaya dengan kata-kataku, apakah kamu masih percaya dengan kata-kata kakak laki-lakiku? Fei Long menatap Penatua Sang dan terus tampil. Meski kemampuan aktingnya tidak sebaik Lu Chen, alasannya tidak meyakinkan, tapi dengan wajah yang cukup, dia membuka mulutnya dan melanjutkan merias. Kakak laki-lakiku memang mengambil pisaunya, dan aku ada di sana saat itu. Aku mengambilnya dulu, lalu memberikannya kepada kakak laki-lakiku. Aku tidak ingin mendengar omong kosong Fei Long, aku hanya ingin mendengar kebenaran darimu. Penatua Sang mengatakan ini kepada Lu Chen, tidak seperti naga gemuk. Dari mana datangnya pisau itu? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa kamu begitu gigih ingin tahu? Lu Chen sedikit mengernyit, merasa bahwa Penatua Sang tidak hanya bertele-tele, tetapi juga sangat baik dan menyebalkan. Tetapi Penatua Sang hanya memiliki kekurangan ini, dan semuanya baik-baik saja, jika tidak, dia tidak akan pernah menanggapi dan pergi begitu saja. Pisau itu tidak ada hubungannya denganku, tapi sumber pisaunya mungkin ada hubungannya denganku. Penatua Sang berkata sambil tertawa kecil, mungkinkah kamu menjatuhkan pisau peri kelas atas, dan kemudian mengira bahwa pisau di tangan kakakku diambil olehmu? Fei Long menebak-nebak, berpikir sejenak, dan berkata, pernahkah kamu melihat dengan jelas bahwa pisau panjang di tangan kakakku memiliki pola pisau yang unik di dunia? Bagaimana mungkin kamu yang menjatuhkannya? Saya tidak menggunakan pisau, saya tidak punya pisau, dan saya belum menjatuhkan pisau. Penatua Sang terkekeh, dan kemudian menatap Fei Long, tetapi matanya sedikit aneh, seolah-olah dia mengetahui rahasia Fei Long. Kalau begitu, sumber pisaumu bukan urusanmu. Naga gemuk cemberut. Fat Long, diamlah. Kamu sudah terlalu banyak bicara, kamu sudah mengungkapkan rahasiamu. Lu Chen berkata dengan marah. Ah, aku tidak salah bicara lagi, di mana aku mengungkap rahasiaku. Mendengar ini, Fei Long tampak bingung, tidak tahu kenapa. Mata Penatua Sang telah berubah ketika dia melihatmu, yang berarti dia telah mendengar sesuatu dari kata-katamu, jadi kamu harus berhenti berbicara. Lu Chen menatap Fei Long dengan wajah pucat, lalu menghela nafas, dan mengalihkan pandangannya ke Sang Elder, Elder Sang, karena kamu bersikeras untuk mengetahui sumber dari pisau panjang itu, aku mungkin mengatakan yang sebenarnya. Tapi bisakah kamu memberitahuku dulu, kamu tidak perlu. Pisau? Mengapa sumber pisauku berhubungan denganmu? Petik 2. Pertanyaanmu, maaf, aku tidak bisa menjawabnya saat ini. Penatua Sang merahasiakannya dan tidak memberikan jawaban kepada Lu Chen, tetapi berkata, tetapi, jika Anda memberitahu saya sumber sebenarnya dari pisau itu tidak akan membahayakan Anda, atau itu akan baik bagi Anda. Apa yang bagus? Lu Chen bertanya.
Itu belum diputuskan karena saya belum memikirkannya dan saya belum siap. Penatua Sang tersenyum, kata-katanya sangat samar. Namun, kali ini isi samar Penatua Sang begitu mendalam sehingga bahkan Lu Chen tidak dapat mendengarnya. Naga gemuk adalah ahli logam papan atas. Lu Chen memandang Penatua Sang dan berkata perlahan. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Penatua Sang, intuisinya memberitahu Lu Chen bahwa Penatua Sang bukanlah orang yang membosankan. Sebagai orang yang paling kuat dari ras roh, sangatlah tidak masuk akal untuk melakukan begitu banyak trik hanya untuk mengetahui sumber dari pisau ajaib tersebut. Terlebih lagi, selama pertarungan sengit tadi, Penatua Sang mengalami situasi yang tidak menguntungkan dan masih menolak untuk melarikan diri. Dia terus melawan Sura sampai akhir, dan mendapatkan kepercayaan Lu Chen. Karena kepercayaannya pada Penatua Sang, Lu Chen berhenti membodohi Penatua Sang, dan akhirnya memutuskan untuk memberitahu sumber sebenarnya dari pisau ajaib itu. Benar saja, seperti dugaanku, pisaumu tidak datang dari suatu tempat, tapi dari Fat Dragon. Setelah mendapatkan jawabannya, ekspresi Penatua Sang menjadi aneh, dan dia menghela nafas panjang, seolah-olah dia lega, tetapi juga seolah-olah dia tidak tahan. Itu sangat rumit. Benar, itu dibuat oleh Fat Dragon. Apakah ada masalah dengan itu? Lu Chen bertanya balik. Ya, tentu saja. Ini berarti Fei Long memiliki beberapa bahan pengecoran di tangannya, yang tidak tersedia di Xianyu. Kata Penatua Sang. Lalu apa? Lu Chen bertanya lagi. Kalau begitu, Penatua Sang berpikir sejenak, lalu tiba-tiba menjadi melankolis, dan berkata, sekarang bukan waktunya membicarakan hal itu nanti, mari kita simpan untuk nanti. Setelah mengakui bahwa pedang Lu Chen dibuat oleh Fei Long, Penatua Sang berubah total, menjadi sangat aneh, tidak ada yang bisa mengerti apa yang dia katakan, dan tidak ada yang tahu apa yang ingin dilakukan Penatua Sang. Tapi ini sudah tidak penting lagi, yang penting tempat ini bukan tempat yang aman, semua orang harus meninggalkan air buruk secepatnya. Melihat Penatua Sang tidak berkata apa-apa, Lu Chen melambaikan tangannya dan memimpin kerumunan keluar, kawasan desa air jahat dan masuk ke rawa hitam tak berujung. Untuk kembali ke negeri ajaib Penglai, seseorang harus melewati negeri ajaib gunung dan laut, namun ada 4 cara untuk memasuki negeri ajaib gunung dan laut. Keempat jalur itu jauh dan dekat, dan masing-masing bisa memasuki Gunung Mingko, Hutan Chaotian, Lembah Darah, dan Jurang Kematian. Di antaranya, jalur dari puncak Duanwu ke Gunung Mingko merupakan jalur terpendek dan terbaik. 3 jalan lainnya tidak hanya jauh, namun ada juga beberapa tempat yang dilarang terbang, yang tidak hanya merepotkan untuk dilalui, tetapi juga membuang-buang waktu. Karena itu, meskipun Lu Chen pergi ke hutan Chaotian, dia tetap tidak memilih untuk mengambil jalan hutan Chaotian, karena dia takut membuang banyak waktu, melewati. Pergi, saudaraku, jika kamu masih pergi ke Gunung Mingko, tidak bisakah kamu pergi ke tempat lain? Fei Long mengerutkan kening dan mengingatkan dengan suara rendah, saat kamu memenggal kepala sesepuh Mingxian, kamu tidak membunuh semua Mingzu yang kuat di tempat kejadian, dan bahkan melewatkan pengintai, apakah kamu lupa? Aku belum lupa, Lu Chen menjawab sambil berjalan. Menjalankan pengintai itu berarti beritanya sudah bocor, dan klan Ming pasti sangat membencimu. Fei Long berkata lagi, jika tidak ada kecelakaan, Mingzu pasti akan memperkuat pertahanan utama mereka di puncak Duanwu. Begitu kita lewat, itu akan menjadi pertempuran yang sengit. Tidak masalah, kita bahkan memukul mundur kekuatan utama Shuro, apakah kita masih takut dengan kekuatan utama Mingzu? Lu Chen tersenyum, dan berkata, selain itu, di antara 4 suku pegunungan dan lautan, kekuatan utama klan Ming adalah yang terlemah, dan yang terbaik untuk bertarung. Apa yang saya takuti? Biasanya, dengan adanya kakak senior kami tidak takut pada apapun. Fei Long menelan ludah, dan berkata dengan susah payah, tetapi masalahnya adalah, sekarang saya hanya memiliki 4 pot peri yang tersisa, yang tidak cukup untuk mendukung pertempuran besar Luo Jinxian. Kamu benar, tanpa perisaimu, kita tidak bisa memasuki medan perang Luo Jinxian. Lu Chen berhenti dan melihat ke kejauhan, berpikir bahwa masih ada jarak ke puncak Duanwu. Jadi dia berkata lagi, jika kita tidak yakin menang, kita tidak bisa pergi ke puncak Duanwu, pasti ada tim Daluo Jinxian dari Mingzu yang menunggu di sana. Tertangkap. Petik 2. Jadi, haruskah kita mengambil jalur Chaotianlin saja? Fei Long bertanya. Ming Yue bilang kalau pergi langsung dari hutan Chaotian ke Eishuais,
kamu harus melewati banyak puncak gunung yang dilarang untuk terbang. Kamu hanya bisa berlari jika tidak bisa terbang. Kecepatannya tidak cepat. Ming Yue mengendarai Yunlu bersama penatua Sisang, dan mereka berlari selama 7 hari penuh sebelum tiba di desa Eishui. Coba pikirkan, Yunlu berlari sangat cepat, dan butuh 7 hari. Banyak sekali dari kita yang tidak bisa mengendarai Yunlu, jadi berapa hari yang dibutuhkan untuk memasuki hutan Chaotian? Waktu kita sangat berharga, kita tidak bisa membuang banyak waktu di jalan, ada jalan pintas, kita harus mengambil jalan pintas. Selama kamu melewati puncak Duanwu dan memasuki Gunung Ningkou, kamu bisa terbang, dan kamu bisa mencapai hutan Chaotian dalam waktu kurang dari sehari. Lu Chen berkata begitu. Namun, peripot terbaik saja tidak cukup, kita tidak bisa bertarung dalam pertarungan besar Luo Jinxian, beraninya kita menghancurkan Wu Feng. Fei Long berkata dengan wajah pahit. Idiot, lemparkan saja jika itu tidak cukup. Setelah Lu Chen menyebutkannya, Fei Long menamparkan kepalanya dan segera sadar. Benar, peripot saja tidak cukup, Anda bisa melemparkannya. Untuk melawan serangan Luo Jinxian, peripot kualitas biasa saja tidak cukup, dan hanya pertahanan perisai yang terbuat dari peripot kelas atas yang hampir tidak dapat menahannya. Terutama kekuatan puncak Luo Jinxian, bahkan pot peri terbaik pun sulit untuk dibawa, dan tidak akan lama lagi pot tersebut harus sering diisi ulang. Panci peri terbaik adalah artefak peri terbaik, yang berkualitas tinggi dan berkekuatan besar, nomor 2 setelah artefak peri kelas super. Artefak peri tingkat super secara alami adalah artefak peri berkualitas tinggi, tetapi karena kelangkaan bahan pengecoran dan pengecoran yang sangat sulit, artefak tersebut sangat langka di negeri dongeng, dan makhluk abadi biasa bahkan belum pernah melihatnya. Karena artefak peri kelas super terlalu langka, hampir menjadi legenda, sehingga artefak peri kelas atas hampir menjadi dukungan teratas. Sekalipun itu adalah senjata peri kelas atas, bahan yang perlu dilemparkan sangat langka, belum lagi sangat langka di 4 negeri dongeng besar, konon tidak banyak di jalan abadi Tongtian. Hanya ketika Lu Chen mendapatkan sekumpulan emas peri langka dan sekumpulan pil binatang peri peringkat 8, Fei Long baru dapat melemparkan sekumpulan pot peri berkualitas tinggi. Namun, Fei Long memiliki begitu banyak pot peri berkualitas tinggi, diberkati dengan keterampilan sihir pelindung surga, dan sangat sulit untuk ditanggung melawan orang kuat Luo Jinxian. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kualitas peri pot, tetapi berkaitan dengan basis budidaya Fei Long. Jika naga gemuk memasuki negeri dongeng Luo Jin dan memiliki kekuatan Luo Jin abadi, kekuatan keterampilan sihir pelindung langit akan sangat ditingkatkan, pertahanan perisai akan lebih diberkati, dan garis pertahanan akan menjadi lebih kuat. Ditambah dengan Jipin Xiangwo yang berkualitas tinggi, sebuah Jipin dengan restu Zetian, peripot dapat menahan pukulan puluhan pembangkit tenaga listrik puncak Luo Jinxian, dan tidak akan pernah meledak dalam waktu singkat. Ada 2 bahan penting yang sulit didapat saat melemparkan senjata peri pamungkas, emas peri dan pil binatang peri tingkat 8. Emas abadi jarang ditemukan dan sulit didapat, dan pil binatang abadi tingkat 8 juga langka, dan dimonopoli oleh sekte dan, sehingga tidak dapat ditemukan atau dicari. Terlebih lagi, monster peri tingkat 8 biasanya bersembunyi di negeri ajaib monster aneh, yang biasanya sulit untuk dihadapi. Fei Long memiliki banyak emas peri di tangannya, tetapi tidak banyak pil binatang peri peringkat 8, yang telah lama digunakan, jika tidak, dia tidak akan memiliki stok peri pot kelas atas yang begitu sedikit. Tapi kali ini, dia berkelana ke negeri ajaib binatang-binatang ajaib, dan dia telah memperoleh banyak hal. 7 atau 800 pil binatang abadi tingkat 8 telah dikreditkan, dan ada juga sejumlah kecil pil binatang abadi tingkat 8 puncak. Di lembah patah tulang, ribuan cacing siti garba tingkat 8 mengepung Lu Chen, tetapi Lu Chen memotong sebagian besar dari mereka, dan mereka menjadi makanan untuk pil binatang itu. Dengan emas abadi yang cukup dan pil binatang abadi peringkat 8 dalam jumlah besar, wajar jika pot abadi terbaik dapat dilemparkan di tempat. Panci peri terbaik saja tidak cukup, jadi buatlah secukupnya. Transmisikan segera. Fat Dragon tertawa, dan segera mengeluarkan platform pengecoran besar dari cincin luar angkasa, serta bahan langka seperti emas abadi dan pil binatang abadi tingkat 8, dan melemparkan pot di tempat. Fei Long memiliki banyak sekali cetakan berbentuk pot. Anda hanya perlu meletakkan emas peri di platform pengecoran untuk meleburnya menjadi air emas peri, lalu menuangkan jumlah yang tetap ke dalam setiap cetakan berbentuk pot, lalu menuangkan air emas peri ke dalam setiap cetakan pot. Di antara mereka,
Tambahkan beberapa tempa bahan pelindung, yaitu sejumlah besar peri pot biasa dapat dicetak secara berkelompok. Setelah itu, Fei Long menggunakan teknologi tatahan yang luar biasa untuk memasukkan pil binatang abadi 8 tingkat ke tengah setiap pot peri tanpa kerusakan apapun. Setelah setiap peri-peri mendapat energi pil binatang peri tingkat 8, kualitasnya akan segera meningkat, dan itu akan menjadi prototipe peri-peri terbaik. Kualitas peri pot kelas atas yang belum sempurna masih tidak stabil, dan harus ditempa oleh Fei Long sendiri untuk lebih meningkatkan kekencangannya dan sepenuhnya menjadi peri pot kelas atas berkualitas tinggi. Lu Chen, Wan Er, Ming Yue dan Ling Hua sudah familiar dengan teknik casting Fei Long. Namun Penatua Sang berbeda. Ini adalah pertama kalinya dia mengamati casting master casting papan atas, dan itu membuka matanya. Teknologi pengecoran kelas 1 Fei Long dan teknik penempaan yang sangat mahir, serta berbagai teknik pengecoran tingkat lanjut, akhirnya menghasilkan pot peri berkualitas tinggi satu persatu, hanya untuk melihat murid-murid Penatua Sang menyusut secara tidak teratur, sangat terkejut. Ada prioritas dalam mendengarkan kebenaran, dan ada spesialisasi dalam seni. Pada saat itu, Penatua Sang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Meskipun dia adalah orang kuat di puncak Daluo Jinxian, dia tetap mengagumi teknik casting Fei Long yang kuat. Sama seperti Beastmaster, semua orang bisa berlatih, tapi tidak semua orang bisa mempraktikkannya dengan baik, dan tidak semua orang bisa mempraktikkannya hingga tingkat tinggi. Tanpa dukungan dari talenta tinggi yang relevan, itu hanyalah seorang kastor biasa, dan tidak mungkin untuk menghasilkan produk peri berkualitas tinggi. Setelah mengagumi casting Fei Long yang kuat, Penatua Sang mengagumi berbagai bahan casting di tangan Fei Long, 2 di antaranya sangat langka. Xianjin, benda ini adalah logam langka. Kamu tidak dapat menemukannya jika menemukannya. Tidak banyak di jalan Tianxian. Di mana kamu menggali begitu banyak? Pil binatang abadi peringkat ke-8. Sulit untuk membeli satu pun barang yang dimonopoli oleh Danzong. Bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak? Binatang peri tingkat 8 itu bersembunyi di sarang mereka untuk berevolusi bersama. Mereka jarang keluar, dan mereka hampir tidak pernah sendirian untuk kamu bunuh. Terlebih lagi, pemimpin kelompok binatang peri sangat kuat. Tidak ada yang berani mencari kesalahan di negeri ajaib binatang aneh, apalagi berburu dan membunuh binatang peri tingkat 8 di dataran Bonebreaker, jika tidak mereka akan ditangkap oleh bos binatang peri dan pasti akan mati. Petik 2. Perbaikan perisaimu tidak lebih dari keabadian emas. Meskipun pertahananmu tinggi, seranganmu mungkin tidak sekuat itu. Bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak pil binatang abadi tingkat 8? Petik 2. Penatua Sang menatap berbagai bahan casting di samping Fei Long, dan berkata dengan terkejut. Jangan tanya aku, tanya kakak senior, emas abadi dan pil binatang peri tingkat 8 semuanya dibuat oleh kakak senior, dan tidak ada hubungannya denganku. Fei Long merespons saat melakukan casting. Kamu melakukan semuanya. Penatua Sang memandang Lu Chen dengan heran, dan bertanya lagi, terutama pil binatang peri tingkat 8, bagaimana kamu mendapatkan begitu banyak? Apakah kamu membunuh sekelompok binatang peri tingkat 8 di dataran Bonebreaker? Emas abadi bisa ditemui tapi tidak dicari, akulah yang bisa ditemui, biasa disebut sial. Lu Chen tersenyum, dan berkata, adapun pil binatang peri tingkat 8, ketika saya pergi ke Bukit Deadwood, binatang peri tingkat 8 tidak ada di sarang mereka, jadi tentu saja mereka tidak melakukannya di Bonebreaker. Biasa saja, hanya saja, saya tidak tahu kapan Anda pergi ke Bukit Deadwood, apakah Anda berasal dari bagaimana dengan lembah tulang patah? Tanda tanya, itulah satu-satunya tempat untuk pergi ke Bukit Deadwood. Ada cacing tanah besar yang menyeramkan di tempat hantu itu, yang lebih berbahaya daripada kawanan binatang peri tingkat 8 di dataran Bonebreaker. Namun, kami tidak melewati Bukit Deadwood dengan berjalan kaki, melainkan menaiki Yunlu. Kecepatannya terlalu cepat, sehingga menyelamatkan banyak masalah. Bahkan jika cacing tanah besar bawah tanah itu ingin menyerang, mereka belum keluar. Yunlu menggendongku dan Ming Yue lalu melarikan diri. Penatua Sang berkata, tiba-tiba teringat sesuatu, dan mau tidak mau menamparkan kepalanya. Itu benar, ketika kami kembali dari Bukit Kayu Mati, kami melewati lembah tulang patah dengan sangat mulus, dan tidak ada tanda-tanda datangnya cacing tanah besar keluar untuk menyerang. Mungkinkah mereka semua mati? Cacing tanah itu, kan? Mereka tidak mati, tapi mereka hampir mati di tangan kakak laki-lakinya, dan mereka menyusut ke dalam tanah dan tidak berani keluar.
Kalau tidak, dari mana aku bisa mendapatkan begitu banyak pil binatang abadi tingkat 8? Sebelum Lu Chen dapat berbicara, Fei Long sangat sibuk, dan bergegas merespons sambil memukul setrika. Cacing tanah besar itu tidak memiliki kekuatan serangan yang cukup, tapi mereka bisa mengeluarkan lendir yang kuat, yang bisa menjebak target dalam sekejap, dan bahkan monster peri puncak tingkat 8 tidak berani memprovokasi mereka. Penatua Sang terkejut, luar biasa melihat ke arah Lu Chen, dia berkata lagi, beraninya kamu membunuh mereka. Bagaimana kamu menghindari lendir cacing mereka? Sekali benda itu tersangkut, sulit untuk keluar. Ini hampir seperti menunggu kematian. Petik 2. Yah, pada dasarnya aku tidak takut pada air atau lendir, jadi aku adalah musuh cacing peri Tibet. Cacing tanah besar itu bukanlah binatang peri tipe kekuatan, juga bukan binatang peri tipe pertahanan, juga bukan binatang peri tipe kecepatan. Kekuatan serangan mereka sangat buruk, dan mereka berani keluar untuk menyerangku. Ini seperti mengirim pil binatang. Aku baru saja memotong dan membunuh dengan santai, dan dengan mudah memanen banyak binatang peri tingkat 8 dan H. Lu Chen terkekeh, tetapi dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, jadi dia harus mengatakan banyak omong kosong, yang pada dasarnya membodohi Penatua Sang. Cacing tanah itu terkenal sulit untuk ditangani. Mereka telah lama menduduki lembah patah tulang, dan kelompok binatang abadi di luar tidak berani datang untuk mencari kesalahan. Maukah kamu membunuh mereka dengan mudah? Meskipun Penatua Sang tampak skeptis, dia tidak berpikir demikian dalam hatinya. Dia pada dasarnya mempercayai omong kosong Lu Chen. Karena perkataan Lu Chen setengah benar dan setengah salah, dan mudah untuk membodohi orang. Sungguh, kecuali slime abnormal yang bisa dimuntahkan, cacing tanah lemah dalam hal lain. Selama dipotong dengan pisau dan tidak diberi kesempatan untuk beregenerasi, pil binatang itu akan keluar. Penatua Sang mengenal cacing tanah dengan baik, jadi dia secara alami tahu bahwa apa yang dikatakan Lu Chen adalah benar. Cacing tanah itu sangat mudah dibunuh, asalkan mampu menahan lendir yang tidak normal. Yang salah adalah Lu Chen tidak dilahirkan tanpa rasa takut terhadap lendir atau air, tetapi telah menggunakan rantai rune tipe air, yang sama sekali tidak terpengaruh oleh lendir cacing tanah. Itu benar, untuk apa aku berbohong padamu? Lu Chen tersenyum. Elder Sang, Lu Chen mengatakan yang sebenarnya, lendir cacing tanah itu tidak bisa menjebak Lu Chen. Linghua juga berbicara, membenarkan Lu Chen. Kamu, keturunan 9 naga, benar-benar memiliki banyak sarana dan kekuatan yang besar. Penatua Sang tidak dapat menahan kekagumannya, dan kemudian melihat ke arah Fei Long yang sedang sibuk menempa besi, dan berkata, begitu banyak pil binatang tingkat 8 yang digunakan dalam pengecoran. Jika menyebar, sekte pil akan mati karena marah. Jangan mati karena marah, karena Dan Zong tidak akan tahu. Lu Chen tertawa. Fei Long bisa melemparkan pisau untukmu, kenapa tidak melemparkan pot untuk dirinya sendiri? Tiba-tiba, Penatua Sang tidak lagi menjawab topik sebelumnya, tetapi memunculkan kalimat ini. Apalagi maksudnya jelas, pedang Lu Chen adalah pedang ajaib yang ditempa oleh Fei Long, mengapa Fei Long tidak membuat pot ajaib untuk dirinya sendiri? Bagaimanapun, Fei Long juga merupakan seorang penggarap perisai, dan seorang penggarap perisai yang sangat kuat. Dia dapat menggunakan peripot terbaik untuk menahan serangan Daluo Jinxian, dan bahkan menahan bagian atas Daluo Jinxian untuk waktu yang singkat. Jika Fei Long memiliki perisai atau pot tingkat dewa di tangannya, peningkatan pertahanannya akan sangat luar biasa. Belum lagi mempertahankan puncak Daluo Jinxian, bahkan jika yang abadi datang, itu mungkin tidak akan mampu memecahkan pot ajaib Fei Long. Kurangnya dan, Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, itu agak samar, dan dia tidak mengatakan bahwa dia kekurangan pil. Namun, Penatua Sang sengaja bertanya, jadi dia secara alami tahu pil apa yang disetujui Lu Chen. Bagaimana dengan bahan lainnya? Penatua Sang bertanya lagi. Memiliki, kata Lu Chen. Penatua Sang mengangguk, tetapi ada ekspresi seperti itu di wajahnya, hantu itu tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa jam, setelah menempa 100 pot peri berkualitas tinggi, Fei Long hampir habis. 100 peripot kelas atas adalah 100 perisai kuat, yang pada dasarnya cukup untuk menghadapi pertempuran Daluo Jinxian tingkat normal. Terlebih lagi, kekuatan klan Ming buruk, dan Daluo Jinxian tidak banyak, dan 100 pot peri kelas atas sudah cukup untuk bertarung. Cukup, kita bisa menerobos Wu Feng. Lu Chen meminta Fei Long untuk menyimpan semua pot peri terbaik,
dan dengan lambaian tangannya yang besar, dia memimpin kerumunan ke puncak Duanwu. Selama Anda melewati puncak Duanwu dan melewati Gunung Mingku, Anda bisa memasuki hutan Chaotian. Ini adalah jalan pintas tercepat, dan Anda tidak perlu membuang waktu di jalan. Ketika semua orang bergegas ke kaki puncak Duanwu, mereka berhenti dan mengamati seluruh gunung dengan waspada. Puncak Duanwu adalah medan perang perbatasan tempat Hades bertarung melawan Shuro, dan awalnya ada sejumlah besar Hades kuat yang ditempatkan di sana. Tapi sekarang, seluruh puncak Duanwu sangat sunyi, dan tidak ada bayangan hantu, seolah ditinggalkan oleh hantu. Mustahil, Penatua Sang melihat ke arah gunung, dengan ekspresi curiga di wajahnya, dan berkata lagi, puncak kabut yang rusak adalah penghalang penting untuk mencegah invasi Shuro, dan dijaga oleh Mingsu. Saya juga tidak dapat melihatnya. Aneh sekali, ada monster. Petik 2. Mungkin, Hades yang kuat itu bersembunyi di benteng penghancur kabut, atau mereka telah menyiapkan penyergapan di suatu tempat. Kata Lu Chen, itu benar untukmu juga. Pergi ke negeri ajaib binatang dan pergi ke sana, kenapa kamu tidak membunuh tetua agung Mingxian saja? Kata Penatua Sang dengan marah. Linghua telah menjelaskan kepadanya bahwa Lu Chen telah bermusuhan dengan banyak ras, termasuk klan Mingxian. Oleh karena itu, jika Lu Chen ingin melewati puncak Duanwu, dia harus bersiap sepenuhnya dan menggunakan pertempuran besar untuk melawannya. Penatua Agung Mingxian meninggal di tangan Lu Chen, dan Mingren lainnya bocor. Jika mereka tidak membunuh mereka semua, bagaimana mungkin pejabat senior Mingzu membiarkan Lu Chen pergi? Terlebih lagi, para iblis melarikan diri dari danau air jahat lagi, jadi mereka harus memberitahu Mingzu tentang keberadaan Lu Chen. Klan Ming secara alami akan membentuk kekuatan yang kuat di puncak Duanwu. Jika Lu Chen berani berjalan di puncak Duanwu dalam perjalanan pulang, maka puncak Duanwu pasti akan menyerang Lu Chen. Penatua Sang adalah orang yang paling kuat dari klan roh, dan dia telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia secara alami dapat melihat berapa banyak bahaya yang tersembunyi di puncak Duanwu, yang terlihat tenang di permukaan. Saya juga tidak ingin membunuh, tetapi Penatua Agung Mingxian bersikeras untuk membunuh saya, dan saya tidak ingin mati, jadi saya harus mengirim dia untuk naik ke surga dan kembali ke tahtanya. Lu Chen berkata tanpa daya, lupakan saja, kekuatanmu adalah yang terbaik, dan kamu juga yang terbaik dalam memprovokasi musuh. Penatua Sang menghela nafas, dan berkata, tidak ada keturunan 9 naga di masa lalu yang baik, semuanya pembuat onar, dan semuanya adalah pejuang yang kuat, dan generasi Anda bahkan lebih buruk. Elder Sang, 4 klan pegunungan dan lautan selalu membentuk aliansi untuk melawan Shuro, jadi jika saya memulai perang dengan klan Ming, mungkin tidak nyaman bagi Anda untuk mengambil tindakan. Lu Chen bertanya, ini sangat nyaman bagiku secara pribadi, tapi, statusku sebagai tetua klan roh tidak nyaman. Penatua Sang menghela nafas lagi, dan berkata lagi, saya mewakili klan Lingxian tingkat tinggi. Jika saya bergerak, aliansi 4 klan gunung dan laut akan kacau, dan hari-hari baik klan roh kita di hutan Chaotian akan berakhir.